sebagai perwakilan dari jenjang SD kepada Ibu Erika Nurul Ifadah dari SD 2 Jati Kulon. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bupati Kudus Bapak Dr. HM Hartopo STMMMH, yang kami hormati Ketua BPPG Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, yang kami hormati Kepala Sekolah PAUD, SD, SMP, dan SMK, serta pengajar praktik dan calon guru penggerak yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Erika Nurul Ifadah. Kebetulan saya bertugas di SD 2 Jati Kulon. SD yang sebenarnya notabene adalah SD kecil. Bukan SD mewah. Tapi gurunya selalu sumringah dan memiliki jiwa yang selalu ingin berubah. Berubah dengan perkembangan zaman, berubah menuju peradaban. Mengapa? Karena Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa pendidikan memiliki 3 trikon. Yang pertama adalah continue, artinya pendidikan harus bersifat berkesinambungan, harus bisa memperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua adalah konvergen. Konvergen itu apa? Ada yang tahu? Konvergen adalah pendidikan tidak hanya berpusat pada guru saja, melainkan pendidikan bisa berbagai sumber. Dan kon yang ketiga adalah konsentris. Konsentris artinya sebesar apapun perkembangan pendidikan harus berpusat pada jati diri bangsa Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Mari kita saksikan program pengembangan yang saya lakukan di SD 2 Jati Kulon yang berjudul Jumberaya, Jumat Berkah dan Berkarya. Oke, mulai dari latar belakang dulu. Mengapa saya milih program pengembangan sekolah Jumberaya ini? Yang pertama, kurangnya pemahaman anak terhadap jenis-jenis sampah dan juga pemanfaatannya. Miris anak zaman sekarang, mudah jajan, mudah juga membuang sampah tanpa memikirkan efeknya. Kemudian, kurangnya kepedulian sosial terhadap lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Dan latar belakang yang ketiga adalah belum maksimalnya keterlibatan orang tua dan warga terhadap program sekolah. Dari latar belakang itu, saya memiliki aset bahwa lokasi SD 2 Jati Kulon berdekatan dengan SD 1 Jati Kulon yang notabene adalah sekolah adiwiyata. Artinya kita bisa berkolaborasi dengan sekolah adiwiyata tersebut. Yang kedua, Desa Jati Kulon memiliki komunitas penggiat pengolah sampah. Dan yang ketiga, wali murid SD 2 Jati Kulon memiliki latar ekonomi yang beragam. Kita lanjutkan.
Kemudian kita beralih ke tujuan. Oke, tujuannya apa sih program Jumbe Raya ini? Yang pertama, menciptakan lingkungan yang menyediakan kesempatan dengan menggunakan pola pikir yang positif agar nantinya anak bisa memberikan pengaruh yang positif pula terhadap lingkungannya. Yang kedua, melatih anak untuk memiliki kepemimpinan murid, mulai dari voice atau suara siswa, choice atau pilihan siswa, dan kepemilikan siswa. Dan yang ketiga, terwujudnya murid yang kreatif. Lanjutkan, Pak. Jadi dengan adanya Jumat Berkah dan Berkarya ini, diharapkan anak memiliki rasa empati. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama, dilanjutkan aja. Yang pertama, yang saya lakukan adalah berkolaborasi, berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, komite, siswa. Saya ajak bersama-sama untuk mencurahkan pendapat. Bagaimana sih ini agar bisa menjadikan sekolah yang peduli dengan sampah, peduli dengan kegiatan-kegiatan sosial agar terwujudnya masyarakat yang harmonis. Tidak ada antara sekolah dan warga masyarakat itu saling encep-encepan. Sekolah-sekolah dewe, dipikir-pikir dewe, tidak. Tapi bagaimana menjadikan sekolah adalah kolaborasi yang harmonis dengan pemerintah desa, dengan masyarakat sekitar. Nah, ini jadwal pelaksanaannya, di stop dulu. Stop dulu ya. Oke, jadwal pelaksanaannya saya lakukan di minggu 1 dan minggu kedua, kemudian minggu 3 dan 4. Gambaran umumnya, nanti setiap hari Jumat mereka akan melakukan yang namanya infak sosial seikhlasnya. Akan tetapi di minggu pertama infaknya boleh bebas, boleh sampah bekas dari rumah boleh dibawa, boleh hasil panen orang tua boleh dibawa, boleh juga uang. Kenapa kok boleh bebas? Karena nanti akan ada agenda di minggu kedua, ada yang namanya Jumat Berkah. Siapa yang bertugas? Yaitu komite bersama dengan siswa membuat makanan untuk disalurkan ke masjid-masjid di hari Jumat atau orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitarnya. Dan ini adalah aksi nyata yang saya lakukan dalam program Jumbe Raya. Salah satu kerjasama dengan komite yaitu membuat Jumat Berkah untuk warga sekitar. Mereka yang mengolah sendiri bersama komite, mereka yang membungkus sendiri, dan mereka yang menentukan mana yang akan diberikan Jumat Berkah. Yang terbaik, tapi semoga memberi inspirasi. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ye, monggo. Nyuwun sewu. Bilang singkongan ya, jadi mereka memilih sendiri jenis barang kontinu. Artinya pendidikan harus bersifat berkesinambungan, harus bisa memperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Ini sampah kepada mereka, mana itu sampah anorganik dan mana organik. Dan inilah dia hasil karya anak-anak SD 2 Jatikulon dalam membuat permainan tradisional dari barang bekas. Mereka memilih sendiri jenis barang apa yang akan mereka gunakan dan akan dibuat apa, merekalah yang membuat konsep. Ini adalah dakon yang berasal dari kardus telur bekas.
Yang ini adalah gantengan. Kalau di orang Jawa dulu bilang singkongan ya. Jadi nanti dia Melampaui itu bahwa seluruh yang ini adalah gantengan. Kalau di orang Jawa dulu bilang singkongan ya. Jadi nanti dia yang kalah, yang jaga. Yang tidak kalah, dia yang bersembunyi. Nah, ini pengenalan tradisional permainan tapi menggunakan barang-barang bekas. Anak sangat-sangat suka dengan harga yang murah. Mereka bisa bahagia di sekolah sambil mengenal kearifan lokal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bisa memberikan inspirasi dan bisa terus tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi tampilan dari Di sini kalau nanti ada tanya jawab mungkin bisa. masih di sini Bu. Ayo jangan kemana-mana ya. Nah, luar biasa penampilan dari Ibu Erika tadi ya. Ya, itulah. Maka di program guru penggerak ini kita disarankan untuk berpikir berdasarkan aset ya. Kita tidak bisa selalu kurang dan kurang, tapi yang ada dimaksimalkan. Betul Bunda, Ya. iya. Yang masih menyimak ya, yang masih menyimak, monggo. Nanti yang ditampilkan oleh Ibu Rania ini, Ibu Erika, mohon maaf, nanti diberikan penilaian ya. Nanti ada Pak Amron, minta contoh Pak Amron, minta contoh, ya. Oke. Nanti ada stiker. Ini mungkin Bapak Ibu yang juga sambil mersani, mungkin sambil mendengarkan, nanti akan memberikan penilaian apakah yang ditampilkan oleh Ibu Erika ini tadi sudah bagus, sedang, ataukah masih perlu ditingkatkan. Nanti di pintu keluar itu akan ada tiga nama yang akan menyampaikan program berbaginya. Itu ya, nanti akan dibagikan oleh petugas, itu ya. Untuk kali ini mungkin ada yang mau bertanya tentang program yang telah disampaikan oleh Ibu Erika, monggo. Terima kasih sekali Ya, lagi tepuk tangan sama-sama. untuk Ibu Erika. Ya, gemuruh Bu, 1000 ini semuanya tepuk tangan buat Bu Erika.